Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Lina Zainal Rahmania untuk menyampaikan presentasi mengenai strategi pembelajaran dasar CPNS Agenda 3, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas workshop pasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah kita ketahui bahwa Agenda 3 ini adalah judulnya mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua harus tahu bahwa tujuan dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan dalam mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Adapun materi pada Agenda 3 yang akan kita bahas ini adalah mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Dalam pembahasan materi Agenda 3 ini ada dua, yaitu materi Smart ASN dan Smart ASN, di mana dalam penyampaiannya kita akan melakukan blending. Baik Bapak dan Ibu, masih stay ya di sini. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan mengenai alokasi waktu. Alokasi waktu dalam strategi pembelajaran Agenda 3, yaitu dengan yang pertama dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama dengan MOOC, yaitu sebanyak 6 JPL, yang kedua distance learning yang terdiri dari asinkronus, yaitu 15 JPL, dan sinkronus 5 JPL. Dan yang ketiga, dalam alokasi waktu ini kita akan belajar secara klasikal, yaitu melalui ceramah profesionalisme sebanyak 2 JPL dan pembahasan mengenai Agenda 3 sebanyak 5 JPL. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran pada saat ini kita harus memiliki strategi yang tepat untuk dalam menyampaikan pembelajaran secara learning. Nah, saya ada beberapa strategi dan skenario untuk memudahkan kita nanti dalam penyampaian materi kepada peserta laksana. Yang pertama, kita lakukan learning journey ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu hari ke-1. Hari ke-1 ini terdiri dari sinkronus maya, yaitu sebanyak 2 JP, dan asinkronus 6 JP. Pada hari kedua, pembelajaran ini dilakukan sebanyak 9 JP, tetapi semuanya asinkronus. Lalu pada hari ketiga, pembelajaran dilakukan secara sinkronus. Kita kembali bertatap muka sebanyak 3 JP. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu, tentunya apa saja yang akan dilakukan nih pada selama 3 hari ini. Tentunya kita harus mempunyai skenario yang detail selama 3 hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan menuju kepada hari pertama. Hari pertama, kita akan melakukan sinkronus maya dan asinkronus maya seperti tadi yang sudah disebutkan. Di mana sinkronus ini kita akan yang pertama itu kita akan melakukan bina swastana dulu, lalu kita akan brainstorming mengenai pemahaman MOOC, dan tidak kalah pentingnya kita akan lakukan overview Agenda 3 dan penguatan materi serta penjelasan penugasan. Lalu pada hari kedua ini ada juga asinkronus, di mana asinkronus ini akan diberikan tugas kelompok, yaitu mengenai studi kasus mengenai implementasi Smart ASN. Lalu pada hari kedua kita akan belajar secara asinkronus, di mana pada hari kedua ini kami tim dari BPPK Ciloto akan menyajikan tugas individu dan tugas kelompok.
di mana tugas individu itu akan terdiri dari membuat tulisan dan tayangan digital tentang berbagai isu aktual atau berbagai kebijakan terbaru di lingkungan tempat kerja, seperti misalnya pelayanan publik digital ataupun tentang manajemen talenta atau apa saja yang merupakan isu aktual atau berbagai kebijakan terbaru di lingkungan tempat kerja. Lalu pada hari kedua, Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan pada hari kedua ini? Nah, pada hari kedua ini kita akan memberikan tugas kelompok, di mana pada tugas kelompok ini kita akan membuat role play tentang bad and best practice penerapan Smart ASN di lingkungan tempat kerja, di mana kelompok ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok besar. Hari ketiga, pada hari ketiga peserta akan diberikan bina suasana terlebih dahulu seperti biasa, lalu kita akan memaparkan tugas asinkronus, lalu kita bahas hasil tugas, lalu sharing dan brainstorming dan tanya jawab, dan tidak lupa kita melakukan pendalaman dan penyampaian key point pada agenda 3 dan memberikan gambaran melaksanakan agenda 3 saat habituasi, dan tentunya nanti untuk menjadi bekal peserta latsar dalam melakukan habituasi. Setelah hari ketiga tentunya peserta itu akan menuju pada tahap habituasi, dan setelah tahap habituasi akan ada pertemuan secara klasikal, di mana pertemuan secara klasikal ini akan dilakukan sebanyak 5 CPL. Pada saat pertemuan klasikal akan dilakukan bina suasana, brainstorming kaitannya dengan ceramah profesionalisme yang pada sesi sebelumnya peserta latsar sudah menerima ceramah profesional dengan Smart ASN dan manajemen, dengan materi tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Lalu tahap klasikal yang ketiga yaitu brainstorming dan sharing. Ini merupakan hal yang paling penting dan untuk menyampaikan pengalaman hasil habituasi peserta terkait agenda 3. Lalu yang keempat, ini adalah sesuatu yang menarik, di mana peserta itu harus memberikan tanggapan terhadap video yang kita sharing terkait dengan Smart ASN. Lalu yang keempat, kita harus melakukan evaluasi dan review key point mengenai agenda 3 bisa dilakukan dengan game interaktif, baik itu melalui Mentimeter ataupun dengan cohort. Dan yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya, karena peserta ini harus diberikan motivasi. Kita harus berikan motivasi kepada peserta supaya nanti peserta setelah selesai dalam pembelajaran ini bisa memberikan yang terbaik untuk instansinya dan memberikan yang terbaik dalam habituasi terkait agenda 3 ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk melihat strategi pembelajaran yang akan dilakukan pada agenda 3 ini. Ikan nila ikan pari dibalikin lagi. Kami pamit undur diri. Jika rindu, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.